mahasiswa peserta pelatihan konseling Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam yang saya banggakan. Pada malam hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang sejak awal, saya akan mempresentasikan materi konseling keluarga dengan tema problematika keluarga broken. Nah, broken home adalah satu istilah yang cukup familiar di masyarakat. Saya percaya saudara semua juga sering mendengar istilah broken home. Nah, saya akan membedahnya dari istilah secara bahasa. Nah, broken itu adalah berasal dari kata break sebagai bentuk ketiga yang artinya pecah atau tidak utuh. Nah, ibarat gelas yang broken adalah gelas yang sudah pecah, retak, yang artinya tidak utuh lagi seperti ketika dibuat. Nah, home di sini artinya rumah, dalam hal ini lebih tepat rumah tangga atau keluarga. Jadi secara bahasa, broken home adalah keluarga yang mengalami perpecahan atau keluarga yang tidak utuh lagi. Nah, kemudian secara istilah, broken home dapat diartikan sebagai keluarga yang tidak utuh atau pecah, di mana terjadi satu masalah yang mengawalinya. Masalah itu bisa bermacam-macam, antara lain masalah percekcokan yang berlangsung terus-menerus antara orang tua atau bisa juga disebut suami istri. Kemudian bisa juga masalah lain yang intinya berdampak pada ketidakutuhan keluarga. Nah, ketidakutuhan di sini bisa ketidakutuhan secara fisik karena terjadi perpisahan antar orang tua, antar suami istri. Perpisahan secara fisik artinya tidak tinggal lagi bersama atau tidak tidur satu kamar lagi, sudah sendiri-sendiri. Bisa juga pecah secara hukum, yang di sini artinya memang bercerai. Nah, bisa juga tidak bercerai tetapi tidak utuh. Nah, misalnya rumahnya terpisah, kemudian komunikasinya buruk, kemudian satu sama lain sudah jarang bertemu, kemudian tidak ada interaksi yang wajar di antara anggota-anggota keluarga. Nah, kemudian apa saja secara detail yang bisa menyebabkan broken home? Nah, saya mengurai beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Saudara sekalian, ekonomi adalah satu pilar yang sangat-sangat penting di dalam membangun rumah tangga atau keluarga. Diawali dari dua orang yang menikah, laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya mereka adalah bagian dari keluarga orang tuanya. Ketika sudah menikah, maka dituntut untuk mandiri. Mentas itu artinya dia harus mengurus kebutuhannya sendiri, berarti mencari sendiri. Nah, mencari sendiri bertanggung jawab dalam hal ini secara hukum yang diberi kewajiban untuk mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga adalah suami. Tetapi hukum juga tidak melarang istri berpartisipasi membangun ekonomi keluarga. Bentuknya bisa ikut bekerja secara produktif, bisa juga
bekerja reproduktif, yaitu di rumah, misalnya mengerjakan urusan-urusan rumah tangga. Nah, idealnya sebuah keluarga yang sejak awal pendiriannya, yaitu sejak terjadinya pernikahan, itu sudah punya penghasilan sendiri, sudah mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Nah, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak selalu begitu. Ada keluarga yang sudah nikah tetapi belum punya pekerjaan, dua-duanya, sehingga masih bergantung pada orang tua. Nah, keadaan seperti ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak ideal, maka biasanya menimbulkan perselisihan. Misalnya istri tidak puas karena suaminya tidak juga bekerja, atau di sisi lain juga tidak senang karena dituntut untuk bekerja, sementara misalnya dia dalam posisi malas atau sudah berusaha tapi belum juga berhasil. Nah, itu masalah ekonomi. Ada juga yang sudah punya penghasilan, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini sering terjadi, misalnya di desa, sama-sama tinggal di desa, kemudian usaha, tetapi tidak mencukupi. Akhirnya ada yang memutuskan salah satunya merantau, baik ke kota maupun ke luar negeri. Nah, mulai dari situ kemudian terpisahlah suami dan istri. Kalau misalnya sudah ada anak-anak, maka juga orang tua dan anak itu terpisah. Nah, masalah ekonomi seperti ini kadang-kadang tadi menimbulkan percekcokan, pertengkaran yang tiada habisnya. Kadang-kadang diberi solusi tadi dengan pergi salah satunya. Nah, ini juga perpisahan fisik semacam ini seringkali berlanjut pada ketidakharmonisan. Kenapa? Karena secara fisik tidak dekat, banyak hal yang tidak terpantau. Kemudian tahu-tahu terjadi sesuatu di luar harapan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, kemudian faktor penyebab yang lain adalah komunikasi yang buruk. Saudara sekalian, selain masalah ekonomi di dalam rumah tangga atau keluarga, pilar yang sangat penting juga masalah komunikasi. Juga bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak, bagaimana suami dan istri saling berkomunikasi, itu juga merupakan faktor penentu harmonis atau tidaknya suatu keluarga. Faktor komunikasi yang buruk itu misalnya adalah gaya komunikasi yang bersifat top down. Top down itu artinya dari atas ke bawah, menggunakan pola relasi suami istri yang seperti relasi orang di kantor, ada atasan, ada bawahan. Suaminya atasan, istrinya bawahan, kemudian dari situ timbul relasi yang kaku, tapi tidak mau melayani, menuntut pendapatnya dipakai, tetapi tidak mau memakai pendapat istrinya. Nah, kemudian ada juga pola komunikasi yang buruk, misalnya tidak terbuka. Jadi kalau ada masalah dipendam sendiri atau disampaikan, tetapi bukan kepada pasangnya, melainkan kepada orang lain. Jadi mudah curhat kepada pihak luar, tetapi padahal masalahnya adalah dengan pasangannya. Misalnya istri tidak suka dengan salah satu kebiasaan suami. Dalam hal kalau yang populer di media sosial itu dibuat meme, itu misalnya suami suka menarik baju, tumpukan baju yang banyak, mengambil baju yang di bawah itu alasnya dipegangin tapi ditarik. Nah, cuma kayak gitu aja kadang-kadang
jadi masalah besar. Kemudian suami menaruh anduk basah di kasur. Nah, kemudian misalnya suami kurang romantis. Nah, istri merasa kurang diperhatikan, tetapi tidak ngomong kepada suaminya, melainkan curhat ke orang lain atau curhat ke media sosial. Kemudian ditanggapi oleh banyak orang. Kemudian masalahnya dengan suami tidak terselesaikan. Jadi dia hanya kemudian membuka masalahnya keluar rumah, sedangkan antar suami istri tadi itu komunikasinya tidak terbuka, buntu, saling berprasangka, saling menduga, dan saling menyimpan. Nah, menyimpan apa? Menyimpan macam-macam, menyimpan kecewa, menyimpan rasa sebal, rasa marah, dan sebagainya, tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Nah, ini sering sekali menjadikan pemicu atau memicu terjadinya broken, yang akhirnya kemudian komunikasi semakin renggang, rasa memiliki semakin menipis, kemudian merasa, aduh saya udah nggak butuh kamu, kamu juga kayaknya nggak butuh saya deh. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, maka sudah mulai memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, dari situ bisa kemudian berlanjut menjadi sebuah ketidakutuhan. Faktor yang selanjutnya adalah tidak dewasa dalam berpikir. Tidak dewasa itu apa? Jadi begini saudara-saudara, perkawinan itu oleh undang-undang diatur harus dilaksanakan setelah calon suami dan calon istri itu berusia 19 tahun. Ini adalah aturan yang berlaku 2 tahun terakhir, karena sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Nah, pembatasan usia ini tidak lain dimaksudkan untuk membentuk atau mengatur agar orang memasuki gerbang pernikahan itu dalam keadaan dewasa. Dewasa dengan tua adalah dua hal yang berbeda. Jadi secara umur sudah tidak anak-anak. Nah, maka diharapkan fisiknya juga sudah kuat, kemudian mentalnya, cara berpikirnya itu sudah dewasa. Nah, cara berpikir dewasa itu seperti apa? Nah, cara berpikir dewasa, ciri-cirinya itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tetapi bisa toleran dibicarakan. Kalau ada kekurangan, diterima. Kalau ada kelebihan, diapresiasi. Nah, itu adalah ciri-ciri orang dewasa. Orang yang tidak dewasa, kalau menghadapi perbedaan, biasanya memaksakan kehendak, kamu harus ikut seperti saya. Kemudian kalau menghadapi masalah itu tidak tegar, tidak tabah, suka kabur-kabur. Nah, misalnya seperti itu. Berantem sedikit, kabur. Cemburu sedikit, HP dibanting. Pintu dibanting. Nggak mau tidur bersama. Nah, seperti itu namanya tidak dewasa. Kalau terjadi secara terus-menerus. Nah, kalau terjadinya sesekali sebagai ungkapan, sebagai proses rekonsiliasi, misalnya habis konflik, kemudian ada proses-proses rekonsiliasi yang diwarnai dengan seperti tadi, ada marahan, kemudian mengunci diri di kamar sebentar, nah itu wajar. Itu adalah cara penyelesaian sengketa. Tetapi kalau dibiasakan, ada masalah kabur, ada masalah curhat di media sosial, ada masalah jebret-jebret. Nah, itu namanya tidak dewasa dalam berpikir, juga dalam bersikap. Jadi mereka belum siap menerima tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami istri. Pikirannya itu masih seperti anak-anak yang senangnya dilayani, senangnya diarahkan, senangnya ditentukan dan sebagainya, yang tidak mau menerima tanggung jawab
dengan konsekuen. Nah, itu kan ciri-ciri orang yang berpikir tidak dewasa. Nah, kemudian faktor yang lain adalah kesibukan orang tua yang berlebihan. Nah, cara broken home yang disebabkan karena orang tua memiliki kesibukan yang berlebihan. Berlebihan itu artinya dia misalnya sibuk cari uang sampai tidak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Tinggal di rumah sama istri, sama anak, berangkat kerja sebelum istri dan anak-anak bangun, pulang kerja setelah mereka pada tidur, atau belum pada tidur tapi suami itu sudah sangat capek ketika sampai ke rumah sehingga tidak ada waktu untuk bercengkrama, untuk menanyakan kabar anaknya, untuk menanyakan bagaimana mereka seharian. Itu tidak ada waktu lagi. Yang ada pulang capek tidur, HP-HPan, kemudian atau di rumah juga kerja juga, menerima telepon sana sini, telepon, HP tidak pernah diturunkan karena klien banyak rekan bisnis yang terus menelpon, terus dilayani. Akhirnya anak dan istrinya merasa terbengkelai, merasa ditelantarkan, merasa tidak diperhatikan. Nah, keadaan sebaliknya juga bisa terjadi. Istri super amat sibuk sekali, membawa pekerjaan ke rumah, kemudian tidak ada waktu untuk ngobrol, tidak ada waktu untuk nonton bersama, ngaji bersama, atau sholat bersama, itu tidak ada sama sekali. Semuanya menjadi individualis karena itu juga bisa menjadi faktor pemicu broken home. Banyak sekali kasus-kasus di pengadilan agama yang terjadi, yang maksudnya kasus perceraian yang faktornya adalah karena kesibukan yang berlebihan itu. Nah, bahaya dari kesibukan yang berlebihan ini adalah bisa menyebabkan pasangan itu menjadi tidak merasa istrinya, tapi kayak temannya, atau dia lebih butuh pekerjaan, dia lebih sayang sama kantornya, dia lebih sayang dengan dagang, dia lebih senang dengan uangnya daripada dengan keluarga. Nah, itu ada kemudian menjadi kalau kayak gini ngapain punya keluarga, ngapain punya suami, bubar aja. Punya dan tidak punya itu nggak ada bedanya. Mendingan cari lagi yang lain. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kemudian faktor lain adalah tekad atau sikap yang kuat tertanam di dalam hati bahwa dia menikah itu untuk hidup bersama, untuk saling melayani, saling menolong, saling menghormati dan sebagainya. Ini kalau tertanam secara kuat di dalam hati, maka akan mendorong setiap orang yang punya komitmen itu untuk bersikap sesuai dengan norma, dengan etika, dengan aturan, sebagaimana layaknya orang berkeluarga. Nah, tetapi kalau komitmennya kurang, misalnya suami tidak punya komitmen perkawinan yang kuat, ya maka dia bisa semuanya hamil, repot, sudah mau melahirkan, dia nggak punya komitmen, istrinya suruh kerja. Dia santai-santai di rumah, HP-HPan sepanjang hari, game-gamean. Nah, itu namanya tidak punya komitmen. Padahal tanggung jawabnya sudah jelas di depan matanya, istrinya hamil, sebentar lagi melahirkan, butuh biaya besar, tapi dia menganggap ya santai-santai saja. Itu berarti tidak punya komitmen. Kemudian komitmen yang lain misalnya ya sudah hidup bersama, tetapi urusannya segala sesuatu itu
tidak dibersamakan, jadi masih sendiri-sendiri. Ini misalnya istri merasa punya uang banyak, punya pekerjaan lebih baik, kemudian melihat suaminya pekerjaannya lebih jelek, pendapatannya lebih sedikit, kemudian merasa tidak pede, merasa tidak bangga, lalu komitmennya menurun. Komitmennya menurun, suaminya kesulitan, dia cuek aja. Suaminya butuh bantuan, dia cuek saja. Emangnya ngapain gue? Biarin aja urus sendiri, misalnya. Itu namanya kurang komitmen. Nah, kurang komitmen itu juga bisa terjadi dari orang tua kepada anak. Misalnya orang tua selain memberi penghidupan, memberi nafkah adalah punya kewajiban untuk mendidik, mengasuh, mengarahkan, misalnya dalam hal ibadah. Nah, orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya agar terbiasa beribadah, misalnya sholat, diingatkan kalau diajak, kemudian kalau melihat sudah hampir habis waktunya belum juga sholat, maka orang tua wajib membimbing, menegur, kemudian mengarahkan. Nah, kemudian komitmen lain misalnya sekolah, komitmen mendidik. Nah, anaknya misalnya berperilaku kurang baik kepada teman-temannya, nakal, kemudian suka mencuri dan sebagainya. Nah, orang tua kan punya tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, mendidik. Nah, ini kalau tidak ada komitmen, ya maka bisa menjadi pemicu keretakan. Misalnya apa namanya, anaknya punya masalah, dibiarkan, dipanggil ke sekolah, gurunya lapor ada apa itu namanya, pelanggaran, orang tua tidak mau mengurusi. Nah, tadi saya lupa di komen suami istri itu juga misalnya terlihat dari ketidaksetiaan. Nah, komitmen yang terdalam adalah komitmen untuk setia. Nah, kalau misalnya sudah menikah masih suka chatting-chattingan dengan orang lain, masih mau jalan-jalan, ponceng-poncengan, janjian di mana-mana, kemudian nauzubillah misalnya sampai pergi berdua berhari-hari. Nah, itu juga berarti tidak punya komitmen kepada keluarganya. Jelas kalau seperti itu pasti bisa menimbulkan keretakan. Tidak ada pasangan yang menerima dengan ikhlas ketika pasangannya tidak setia. Misalnya di rumah, orangnya di rumah, tetapi pikiran dan perasaannya itu ada di luar karena apa? Karena chatting-chattingan terus. Dia ketawa-ketiwi, kekikikan dengan temannya di HP, kemudian foto-fotoan dengan pacarnya, padahal dia punya pasangan sah di rumah. Nah, ini juga menunjukkan adanya tidak komitmen. Itu jelas itu sangat rawan untuk menyebabkan keretakan. Kemudian problem, apa sih problem yang dihadapi orang yang keluarganya tidak utuh? Nah, saya akan fokus pada terutama pada anak-anak. Jika orang tuanya apa namanya memiliki komunikasi yang buruk atau cara berpikir dan bersikap yang tidak dewasa, kemudian tidak punya komitmen kepada keluarga, maka otomatis kalau sudah ada anak, anak itu akan jadi korban. Anak akan tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari keluarga, seperti perhatian, waktu, uang, dan sebagainya. Nah, saya membaca dan mengamati anak-anak yang berada dalam situasi broken home itu memiliki beberapa penderitaan. Apa itu? Yang pertama adalah sering dirundung rasa kehilangan. Kehilangan apa? Ya, kehilangan situasi yang dia sukai, yang sebelum terjadi broken.
Misalnya bapak ibunya biasanya kalau malam habis maghrib sholat, kalau maghrib sholat bersama, habis maghrib makan bersama, kemudian ngobrol sambil nonton TV misalnya, atau kalau hari Minggu liburan bersama, walaupun sekedar makan di luar atau pergi keluar kota bersama. Nah, itu adalah sesuatu yang indah menurut anak-anak. Nah, ketika broken, hal-hal yang indah-indah semacam itu biasanya tidak terjadi lagi. Nah, ini anak biasanya merasa kehilangan. Bapaknya yang biasanya pulang sesuai jam kantor, jam 4 itu sudah di rumah, menjadi jarang pulang. Bapaknya marahan sama ibunya, anaknya jadi korban, jadi tidak bisa ketemu bapaknya secara leluasa. Misalnya seperti itu, jadi sehingga ada rasa kehilangan. Kemudian yang kedua diterpa kesedihan. Nah, kehilangan adalah satu hal yang menyebabkan kesedihan. Maka kalau seseorang kehilangan apa yang dia sukai, apa yang dia biasa nikmati, biasanya makan bersama, sekarang makan sendirian, biasanya tidur diberi pengantar, didongengi dulu sama orang tua, terus kemudian menjadi tidak. Nah, kemudian biasanya mau berangkat sekolah disangoni, kemudian tidak. Kenapa? Karena orang tuanya pisahan, rumahnya nggak bareng lagi. Nah, itu pasti akan menimbulkan yang namanya rasa kehilangan, kesedihan. Kesedihan itu berkepanjangan karena eh, namanya broken itu tidak 1 hari 2 hari. Kalau 1 hari 2 hari cuma ditinggal dinas luar kota itu tidak seberapa. Nah, kalau keluarga broken home itu biasanya terjadi dalam waktu lama sehingga kesedihannya itu mendominasi perasaannya sepanjang hari. Kangen bapak, kangen ibu, kangen bapak dan ibu mesra, kangen diajak jalan-jalan dan sebagainya sehingga sedih karena sepertinya situasinya tidak memungkinkan. Nah, kemudian penderitaan yang dialami anak broken home yang lainnya adalah dibayangi rasa bersalah. Nah, ini sering terjadi. Banyak anak yang menyalahkan dirinya sendiri, merasa menjadi pemicu keretakan keluarganya. Apalagi kalau dia sering mendengar pertengkaran yang di situ mempersoalkan anak. Misalnya begini, anaknya nilainya jelek, kemudian pas terima rapot, orang tuanya tidak bisa menerima. Nah, kemudian bapaknya menyalahkan ibunya. Gimana sih kamu jadi ibu nggak becus, anak nilainya buruk, nggak pernah diajarin belajar dan sebagainya. Nah, kemudian ibunya tidak mau disalahkan. Enak aja, memangnya dia anak siapa? Aku sudah berusaha membimbing, mengantar les, membayari, tapi kamu yang tidak pernah. Nah, misalnya pertengkarannya seperti itu. Nah, itu biasa sekali terjadi sehingga kemudian anak yang mendengarkan pertengkaran seperti itu merasa bersalah bahwa oh ternyata bapak sama ibu saya berantem karena saya. Padahal biasanya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sudah ada sebelumnya. Sudah ada kedewasaan, tidak komitmen. Nah, ketika ada persoalan yang kaitannya dengan anak, kemudian menjadi pemicu lagi, dipertengkarkan, anaknya dengar, nah itu menjadi dia dibayangi rasa bersalah. Coba seandainya kemarin aku ranking 1, mungkin Bapak dan Ibu tidak bertengkar. Nah, seperti itu. Kemudian penderitaan lainnya adalah anak itu kebingungan mencari arah. Orang tua dalam keluarga adalah figur yang idealnya itu bisa mengarahkan anak, bisa membimbing, bisa mendidik. Nah, ketika terjadi broken home, maka pasti akan ada fungsi yang tidak jalan dari orang tua. Misalnya, tidak sholat. Bapak ibunya karena bete bertengkar, yang pergi di rumah, apalagi sampai bercerai, dia menjadi tidak bisa memantau secara langsung, tidak tahu anaknya itu sholat atau tidak, belajar atau tidak, kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Nah, jadi anak itu dalam situasi seperti ini, dia menjadi kehilangan arah. Seharusnya
idealnya anak itu mengidolakan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya memperlihatkan gejala yang jahat, suka berantem, apalagi memukul, melihat bapaknya memukul ibunya, maka anak itu akan kehilangan arah apa namanya figur. Dia ikut siapa, dia mau kemana, tidak ada yang mengarahkan, maka mereka menjadi bingung. Beda dengan anak yang keluarganya utuh. Nah, kemudian yang penderitaan lainnya adalah trauma. Saya membaca banyak riset hasil penelitian tentang keluarga broken home. Kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan anak itu mengalami trauma. Trauma apa? Satu, bisa trauma pertengkaran. Trauma bagaimana dahsyatnya pertengkaran yang disaksikan sendiri, antar mulut saling menyerang, menghina, memaki, merendahkan, kemudian mungkin ada piring melayang, ada barang dipukul-pukul, aduh. Nah, itu adalah di pikiran anak kecil, hal seperti itu sangat membekas, menakutkan, mengerikan. Nah, jika itu terjadi berulang-ulang, maka rasa aman di dalam diri anak, rasa nyaman yang seharusnya didapatkan anak itu menjadi tidak ada. Nah, itulah yang kemudian menjadikan trauma, ketakutan, ketakutan yang berkepanjangan. Nah, ketakutan semacam ini juga bisa berdampak pada dia tidak apa itu namanya, bukan orang tuanya saja, tapi anak itu juga takut pada dirinya sendiri. Bukan takut pada orang tuanya, tetapi juga takut pada dirinya sendiri. Nah, kemudian di slide berikutnya saya akan menjelaskan dampak negatif apa namanya broken home terhadap anak. Bahkan ini juga bisa berlaku bagi orang tua. Jadi hanya anak. Apa dampak negatifnya? Yang pertama adalah hilangnya rasa percaya diri. Sesuai dengan teori psikologi perkembangan, seharusnya setiap anak itu semakin besar itu rasa percaya dirinya semakin berkembangnya, kemudian apa namanya bahagia sebagai dirinya secara utuh itu seharusnya berkembang semakin kuat. Nah, tetapi pada anak yang broken home itu sulit dilakukan. Kenapa? Sulit terjadi yang namanya percaya diri menguat. Ya, kenapa? Karena dia merasa berasal dari keluarga yang gagal, keluarga yang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua bisa terdampak atau menjadi malu. Malu pada siapa? Malu pada teman-temannya, malu pada tetangga, malu pada siapapun yang tahu keluarganya itu tidak utuh. Mau kondangan malu. Nanti ditanya, bapaknya mana, ibunya mana, aduh dia sulit menjawab. Misalnya dia pergi sama ibunya saja, nanti di sana ditanya, loh kok cuma berdua sama ibu, bapak kemana? Itu adalah pertanyaan yang bagi orang keluarga yang normal itu aduh mudah sekali dijawab. Bapak saya nggak ikut kondangan karena ada rapat di kantornya. Nah, kalau anak broken home bingung jawabnya karena memang tidak harmonis, dia tahu. Nah, jadi malu. Apalagi kalau dia tahu bahwa masalah keluarganya itu diketahui banyak orang digunjingkan. Dia tahu keluarganya digunjingkan. Itu akan menjadi tekanan mental tersendiri yang membuat dia malu. Kemudian ini yang sering terjadi dan menurut saya berbahaya adalah adanya rasa ingin memberontak. Memberontak kepada siapa? Kepada orang tua, karena dia tidak puas dengan kualitas keluarganya, tidak puas dengan orang tuanya, maka menjadi caper, cari perhatian dengan cara membangkang. Membangkang aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua.
Misalnya orang tuanya marah oleh orang, ketika ada kesempatan untuk membalas, untuk berontak, ya dia akan berontak dan dia bahagia kalau orang tuanya susah. Berarti pemberontakannya berhasil, pembangkangannya berhasil membuat susah. Nah, ini sering terjadi. Nah, kemudian dampak negatif yang lain adalah antisosial. Anti itu berarti tidak suka, sosial itu bergaul. Jadi dia suka menyendiri di rumah, tidak suka bergaul, malas ngobrol, ketemu saudara pun tidak mau ngobrol, tidak mau cerita, maunya sendiri. Kalau dia punya mainan, ya dia akan main sendiri, game-gamean sendiri, HP-an sendiri. Ada tetangganya butuh bantuan, misalnya hajatan, malas datang karena merasa tidak nyaman, merasa ya dia malu, kemudian tidak pede, ya akhirnya menjadi antisosial, tidak ada yang gakkan dari dirinya ketika berhadapan dengan orang lain. Dampak negatif yang selanjutnya adalah malas. Nah, malas apa? Malas ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain nggak ada yang mengapresiasi. Nah, biasanya keluarga broken home itu karena sibuk bertengkar, sibuk mengurus konflik, akhirnya lalai memberikan apresiasi kepada putra-putrinya. Jadi anaknya ranking, kalau anaknya nilainya jelek dimarahin. Kalau nilainya bagus, nggak diapresiasi, dibiarin aja, nggak dikasih hadiah dan sebagainya. Nggak ada reward, adanya punishment saja. Nah, itu menjadikan anak malas, tidak termotivasi untuk berprestasi, tidak termotivasi untuk punya pencapaian-pencapaian di dalam bidang yang dia sukai. Karena prestasi pun tidak akan bisa menjadikan orang tuanya utuh lagi, tidak bisa menjadikan orang tuanya memperhatikan dia. Jadi ngapain berprestasi, mending nggak ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Kemudian dendam. Nah, dendam itu juga banyak dialami anak dari broken home. Dendam kepada siapa? Kepada yang dia anggap menyebabkan broken home. Misalnya dia tahu ibunya punya pacar lagi, bapaknya marah lalu berpisah. Nah, maka dia dendam kepada ibunya sebagai perempuan yang tidak setia. Nah, kadang-kadang dendam semacam ini itu bisa berlanjut pada dia benci kepada perempuan. Kalau ibunya yang dia anggap salah. Kalau yang melakukan perselingkuhan bapaknya, ya bisa saja dia benci kepada laki-laki. Nah, saya membaca beberapa kasus lesbianisme, orang yang suka sesama jenis, itu salah satunya berawal dari kebencian terhadap jenis kelamin lawan jenis yang dimana itu di dalam pandangannya jahat. Nah, kebetulan itu orang tuanya sendiri. Nah, jadi saya nggak mau menikah dengan laki-laki karena laki-laki itu jahat. Contohnya bapak saya nggak mau mengalami apa yang ibu saya alami. Jadi saya tidak mau punya suami. Saya mau jomblo aja, saya mau gonta-ganti pasangan tapi tidak menikah. Atau saya mau jadi lesbian saja, ngapain? Laki-laki itu di dunia ini nggak ada yang bisa dipercaya. Misalnya seperti itu. Nah, ini tidak sedikit kejadian seperti ini. Kemudian yang paling berbahaya adalah depresi lalu ingin bunuh. Nah, ini juga banyak kasus. Anda bisa menelusuri itu karena apa. Nah, itu banyak karena mereka tidak puas pada keluarganya, tidak punya harapan. Keluarganya nggak bisa diharapkan untuk kembali dia merasa tidak berguna. Ngapain saya di dunia ini? Orang yang seharusnya mencintai saya saja, menyayangi, mati di bahan pemberitaan, mungkin ibuku akan menangis, menyesal, gak apa-apa, saya mati aja. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, sekarang karena kita programnya adalah konseling, maka penting untuk kita ketahui konseling untuk anak yang
keluarganya broken, keluarganya broken. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang direncanakan kalau Anda mau melakukan konseling terhadap anak dari keluarga broken. Pertama adalah menghibur dan mengalihkan perhatiannya dari kesedihan, dari rasa bersalah, dari segala perasaan dia. Caranya bagaimana? Ya bisa dengan diajak masuk dalam pergaulan yang baru, yang membuat dia punya kesibukan, membuat dia melupakan masalahnya, lalu di itu kan orang tuamu, kamu kan nggak ada masalah, kamu kan baik-baik saja. Nah, kemudian dengan cara seperti itu didampingi, misalnya ada event-event yang boleh. Nah, Anda bisa mendampinginya, ada lomba itu namanya pengajian, yang ngajak dia sharing macam. Nah, itu untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Terus Anda juga bisa mengenali apa potensinya yang paling baik, apakah menggambar, menulis. Kalau dia punya bakat menulis, motivasi, ajak untuk menulis, upload di media sosial. Nanti kalau banyak yang mengapresiasi, respon positif, banyak rasa kemudian sangat dalam hidupnya, tidak malas. Kalau dia tadinya berpikir ngapain saya berprestasi, nggak ada yang memperhatikan. Nah, Anda bisa mengajaknya berpikir yang lebih luas. Ya, mungkin saat ini orang tua kamu belum akan memperhatikan, tapi kalau kamu punya sesuatu yang cetar, yang orang kagumi, pasti orang tuamu juga akan ikut bangga, dan mereka akan menoleh pada lebih mungkin, dan kalaupun itu tidak terjadi banyak orang. Jadi fokus pencapaian prestasi, fokus beramal baik, itu nanti manfaatnya kembali. Manusia di dunia ini yang keluarganya utuh, tapi dia terancam mau mati. Misalnya misalnya kena kanker yang kata dokter hidupnya tinggal seminggu. Nah, itu Anda sampaikan bahwa betapa beruntungnya dia masih masih bisa jalan sendiri, mengurus apa-apa sendiri. Nah, maka dengan menemukan hal-hal seperti itu, Anda tanamkan bahwa kalau kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatmu. Maka jangan putus asa. Kalau kamu nggak bersyukur, bisa jadi nanti penderitaannya akan ditambah. Nah, itu bukan
untuk menakut-nakuti, tetapi memberi perspektif bahwa bersyukur itu lebih baik daripada mengingkari nikmat. Karena Anda bisa misalnya mendorong mereka untuk menginventarisir apa nikmat yang dia miliki yang belum dicabut sama Allah. Nah, nanti dibandingkan dengan masalah yang dia miliki, mana yang lebih banyak. Nah, dengan cara seperti itu, maka mereka selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Nah, kalau sudah begitu, maka semakin banyak dia menemukan alasan bersyukur, lama-lama mereka akan lupa kalau hidupnya penuh masalah. Nah, Anda bisa menekankan bahwa masalahmu besar, tapi Tuhanmu maha besar. Enggak ada apa-apanya masalah yang kamu hadapi dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Maka mendekatlah pada Tuhan karena dialah yang membuat kamu punya masalah, dia juga yang menyiapkan solusinya. Mendekat untuk mendapatkan solusi itu. Jadi jangan malah menjauh. Nah, kemudian arah dari konseling untuk anak keluarga broken home yang selanjutnya adalah menghilangkan dendam kepada orang tua. Seperti saya tadi katakan, banyak anak dari keluarga broken home marah yang berkepanjangan, akhirnya dendam, ingin membalas. Kalau ada kesempatan membalas, ingin membalas. Misalnya orang tuanya sakit, dia nggak mau datang. Rasain, biarin. Dulu dia juga membuat aku menderita. Nah, konseling kita untuk mereka arahkan agar mereka tidak memelihara dendam itu. Arahkan bahwa tidak akan ada dia tanpa orang tuanya, karena dia lahir melalui perantaraan orang tua. Dan moral yang baik, etika, agama, semua mengajarkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya seperti apapun keadaan orang tuanya, seperti apapun perlakuan orang tua kepada anak. Nah, dengan seperti ini, maka Anda bisa mengatakan, oh ya, ibumu memang jahat mungkin, tetapi kamu nggak akan bisa bayar hutang padanya karena kamu menyusui, karena kamu pernah hidup di perutnya. Nah, itu adalah cara untuk menyentuh hatinya agar tidak memelihara dendam kepada orang tuanya, melainkan mendoakan, berusaha mendekati, mendamaikan kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, berusaha menerima kenyataan. Memang Tuhan menghendaki jalan hidupnya seperti itu, maka jangan dendam. Nah, kemudian terakhir, konseling untuk anak keluarga broken home menurut saya bisa diarahkan agar ini menjadi survivor, menjadi orang yang survive, selamat, mengatasi masalah-masalahnya, menjadi pribadi yang utuh lagi, periang, bahagia, ikhlas menerima keadaannya. Nah, kemudian dengan kualitas pribadi yang seperti itu, dia akan menjadi agen untuk memberdayakan anak-anak yang memiliki masalah yang sama dengannya. Jadi dia nanti bisa diajak untuk menjadi konselor bagi teman sebayanya yang punya masalah yang sama, teman sebaya yang baru mengalami masalah, sedangkan dia sudah melampaui masalah. Nah, ini penting sekali sehingga anak-anak broken yang baru itu akan punya rujukan, punya figur, punya referensi yang nyata bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan karena ada contoh nyatanya yaitu teman Anda yang sudah survive dari masalahnya, sudah Anda bantu, lalu dia ajak untuk membantu orang lain. Nah, demikian presentasi dari saya tentang konseling untuk keluarga yang retak, yang pecah, yang tidak utuh, atau disebut dengan broken home. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi memperkaya perspektif Anda sebagai mahasiswa hukum keluarga yang tertarik pada kegiatan konseling. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan Anda mendapatkan manfaat yang lebih dari hidup Anda, kemudian hidup kita menjadi penuh berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.